Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di Salam Pagi pada hari Jumat ini, tanggal 10 Juni 2022. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak anggur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Miriam dan Harun ditegur oleh Tuhan dengan sangat keras karena mereka mengatai Musa terkait dengan keputusan Musa mengambil perempuan Kus menjadi istrinya. Mengatai berarti memarahi, cenderung mengumpat, berbicara tentang hal yang buruk terhadap seseorang. Miriam dan Harun lupa bahwa Musa memiliki karakter yang sangat lemah lembut dan dia adalah
orang yang dipilih oleh Tuhan. Meskipun mereka tidak setuju dengan langkah yang diambil Musa, namun tindakan mengatai Musa tidak dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, Allah menjadi hakim di antara mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita sering tidak setuju dengan langkah atau tindakan yang diambil saudara kita atau orang-orang di sekitar kita. Namun demikian bukanlah sikap yang tepat jika karena ketidaksetujuan kita lalu kita ngatai mereka. Tuhan pun bisa menjadi hakim di antara kita atas apa yang kita ucapkan atau bicarakan tentang orang lain. Oleh karena itu, marilah kita semakin bijak dalam berbicara terkait dengan kehidupan orang lain. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk menjaga perkataan kami, khususnya terkait dengan sikap atau kehidupan orang lain, supaya kami tidak jatuh dalam mengatai orang lain yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.